Jadi setiap zaman itu punya medan perang masing-masing. Medan perang saya dulu sangat beda dengan medan perang sekarang. Dan Anda tidak bisa mengelak dari medan perang sekarang. Nah, di zaman saya urung ono SMS, urung ono aja meneh SMS. Pager ya urung ono, apa meneh saiki browsing ngono ki ora ono, babar pisan. Nek zaman biyen gini, sebelum kita ngomong tingkat-tingkat peperangan, ya, tingkat medan perang, kita nyicil dulu. Kalau zaman Fir'aun, itu yang dibunuh adalah bayi laki-laki. Ya Mas ya. Sekarang yang dibunuh adalah kelelakian. Oke? Jadi dulu ada teknologi persenjataan dari zaman kuno dulu, ada pakai kayu, batu, sampai kemudian bendo, parang, sampai kemudian pedang, dan puncaknya di Jawa adalah keris. Keris sudah tidak hanya material, dia sudah senjata yang punya resonansi multidimensi. Dia tidak hanya berakibat melukai badan, tapi dia juga bisa akses-akses yang sifatnya non-material. Nah, saya adalah orang yang hidup dari zaman seperti itu. Nah, kalau zaman dulu, perang itu adalah memusnahkan orang, membunuh orang. Ya, itu dari perang dunia I, perang dunia kedua. Ya, Belanda datang ke sini, Portugis datang ke sini, Jepang datang ke sini, itu semua adalah medan perang fisik. Ya. Nah, sekarang ini tidak diperlukan lagi penjajahan seperti zaman Belanda dan Jepang. Sebab yang dijajah pada Anda sekarang bukan fisikmu. Yang akan dibunuh pada Anda bukan kamu sebagai manusia. Yang dibunuh adalah pikiranmu. Yang dibunuh adalah kreativitasmu. Yang dibunuh adalah mentalmu. Yang dibunuh adalah kepercayaan dirimu. Dan relatif sudah berhasil beberapa puluh tahun terakhir ini. Anda kehilangan kepercayaan diri. Anda kehilangan kelelakian. Dolekno nek ora percaya. Angger kowe wis mlebu mainstream, misalnya kowe dadi penyiar TV, kowe dadi artis ning TV, kowe dalam waktu setahun kowe langsung melambai. Karena di situ betul-betul tidak dipentingkan lagi kelelakian atau keperempuanan. Dan puncaknya adalah sekarang di berbagai negara sudah diperkenankan perkawinan sejenis, lanang padha lanang, anggar tak. Wedok padha wedok, cepok. Lah piye coba? Asli mbayangke wae angel to ya. Jadi sampai fisik dan materinya pun sudah dihilangkan gendernya. Dihilangkan zakarin wa unsa kalau di Al-Quran. Zakarin wa unsanya. Jadi zakarin wa unsa itu bukan muzakkar wa muannas. Quran itu tidak mengatakan aku ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, tidak ada. Yang ada adalah aku ciptakan kamu menjadi makhluk yang punya unsur kelelakian dan punya unsur keperempuanan. Min dzakari wa unsa. Dibaca bahasa Arabnya. Baru waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Syu'uban wa qabaila itu selama ini ya bangsa dan suku, ngono ta? Ora. Itu jenis karakter, genokologi, kecenderungan mental, kategori psikologi, macam-macam. Syu'uban wa qabaila itu macam-macam. Kue misalnya ya, duwe kanca gitu, ku suatu hari kue ning Amerika, kue ono lho ning Amerika mirip banget kancamu ning SD mbiyen. Meripate, itu namanya satu sya'bun ya. Jadi yang namanya syu'bun itu macam-macam, bukan hanya suku dan bangsa. Ini kalau diperluas, Anda tidak lahir pada hari kelahiran Anda itu, jari sopo. Wong kowe wis ngubek-ubek wetenge ibumu, wis marak ke ibumu mutah-mutah ra karo berarti kowe wis ana waktu kuwi. Maka kamu dianggap lahirmu adalah ketika salah satu sel sperma bapakmu itu dari sekian juta
satu nempel di rahim ibumu, betul enggak? Sel telur. Satu kali bapak meniduri ibu, berapa juta sel telur yang dihasilkan oleh bapak? Miliar. Sekarang siapa yang menentukan satu sel telur untuk nempel di rahim ibu? Apa kok sing dipilih kuwi? Kok ora sijine? Padahal ada sekian miliar kemungkinan. Nah, di situ ada sejarah. Di situ ada kenyataan bahwa free will-nya tidak pada bapak dan pada ibu. Free will-nya terletak pada yang di belakang bapak dan ibu. Katakanlah kamu lahir ketika sel telurnya nempel. Gitu ya. Aning sel telurnya ra trimo ora aku iki iso nempel ngene iki mergo aku wis tahu perjanjian sadurunge. Kayak bapak ibuku ora ketemu ning terminal, ora nempel aku. Berarti ketika bapak ibu ketemu ning terminal kae, kamu sudah lahir. Hakikatnya. Ternyata bapak ibu itu juga diterusin ke belakang. Loh, ning aku ora iso. Ketemu bapak ning terminal kae, nek bapakku, berarti mbahe meneh. Terus kalau dicari sebenarnya Anda itu sudah lahir sejak Allah bilang kun fayakun, Anda semua sudah lahir aslinya. Nah, cuman untuk administrasi, untuk menggampangkan gitu, lahirnya adalah pas cepret kuwi njur kue nangis. Apa sebabnya bayi kok nangis? Itu didoleki. Sing murui nangis ki sapa? Apa kok kabeh bayi ora Afrika, ora Namibia, ora Azerbaijan, ora Jawa, ora Madura mesti nangis kabeh. Mbok didoleki. Jadi betapa ada subjek besar di belakang itu semua kan teman-teman sekalian ya. Ada subjek besar. Jadi ini saja kalau kita cari kita akan mendapatkan kesadaran dan kenikmatan hidup yang luar biasa. Saya tidak akan meneruskan ini secara lebih mendalam. Tapi untuk kita ngomong mengenai persenjataan komunikasi yang Anda pelajari ini, Anda sekarang sudah punya persenjataan yang paling dibutuhkan hari ini dan masa depan. Sementara saya orang tua ini, dulu senjatanya bukan itu. Dan saya bukan orang yang bisa berperang di zaman ini gitu loh. Sekarang Anda yang harus menggantikan peperangan dan Anda tidak bisa mengelak dari peperangan itu. Oke. Ini sudah ngomong mengenai yang dibunuh pada Anda, sadari ya. Jangan sampai mentalmu terbunuh, jangan sampai kepercayaan dirimu terbunuh, jangan sampai imanmu terbunuh, jangan sampai semua faktor-faktor uluhiyah, faktor-faktor unsur ketuhanan dalam dirimu. Ini musyrik enggak ini? Ngomong unsur ketuhanan dalam dirimu ini? Enggak apa-apa? Faham ya? Apa yang selain Tuhan yang ada? Iblis itu selain Tuhan, yang bikin iblis siapa? Lah iya ya podo wae karo kowe ya. Podo. Posisinya sama, kamu, iblis, saya semua sama. Pohon, binatang semua sama. Yaitu Allah memecah dirinya, kita sebut menciptakan dirinya, terus dia mengambil jarak dari pecahannya itu, terus dia bercinta dengan pecahannya itu kan gitu. Terus yang pecahannya itu terus bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Tapi kalau saya bilang unsur ketuhanan, emang ada yang selain Allah di dalam hidup Anda? Apa ada yang selain Allah dalam hidup ini? Apa? Yang selain Allah? Selain Allah maksudnya sing dudu Allah ya apa ora? Tidak ada. Akhirnya rada medeni iki. Engko Bali engko aja pidato ning ngono ustaz ndak ada loh selain Allah. Berarti sebenarnya aku ini juga wah ngono juga. Terus engko sembahyang Masya Allah sembahyang kepada Allah. Oke, tapi ini semua kan bahasa, ini semua kan retorika, ini semua kan komunikasi yang Anda pelajari juga. Oke, nanti kita pelan-pelan, tapi saya minta satu nomor dulu.
Ingat soal yang dibunuh bukan wong lanang, sing dibunuh adalah lananganmu, ya. Lananganmu. Lanangan itu artinya ya. Apa terus kalau perempuan itu tidak? Iki bahasa Indonesia, sorry Pak, iki aku tetep komangin iki lho. Nek ana wong ampuh, jujur, wah jantan. Gitu lah. Terus nek ana wong curang, wah betina kamu. Lah iki salah meneh iki. Dadi nek wong wedok lambang kecurangan gitu. Salah meneh iki. Dadi bahasa tidak sanggup menjelaskan kehidupan. Betul enggak? Enggak sanggup. Jadi kalau wah jantan kayak wonge. Loh. Wanita yang pemberani aja disebut jantan, kayak lanang tenan kayak lu. Piye to ya kowe? Piye kowe karepe kowe? Jadi ternyata kata itu jangan terlalu dipercaya. Yang harus Anda percaya adalah apa yang disampaikan oleh kata itu. Gitu ya, Dek ya. Jelas ya? Itu. Jadi wanita itu juga sebuah dimensi yang luar biasa, laki-laki juga sebuah dimensi yang luar biasa. Nek arep diteruske sebenarnya wanita adalah dimensi yang paling tinggi, karena wanita itu diterusin dia sampai ke puncak kelembutan. Kalau laki-laki sebaliknya. Mana yang lebih menang? Kelembutan apa kelembutan apa kekerasan? Pedang yang tajam adalah bukan pedang yang bisa memotong pohon itu. Tapi ketika ada kapas melayang-layang, pedang itu menebas. Kapas itu terbelah tapi tidak bergerak dan tidak berubah arahnya. Itulah pedang yang lembut. Jadi kowe aja wani-wani karo wong wedok. Kowe mesti kalah. Wis mesti kalah. Jadi mereka pendekar yang lebih sakti dari laki-laki. Karena kalau laki-laki harus membuktikan dirinya, dia baru laki-laki. Kalau wanita, dia diem saja, dia tetap wanita. Itulah keagungan. Kan gitu kan? Jadi kowe rasa wani-wani karo wong wedok. Assalamualaikum dulur-dulur. Selamat datang di Pawel 5 Iya. Sebelumnya saya mau minta maaf. Mungkin bagi sebagian orang suara saya di akhir video Pawel 5 Iya sangat mengganggu. Entah itu puisi yang saya buat ataupun rangkuman alias pointer dari saya. Saya tahu tidak semua suka. Oleh karena itu, puisi ataupun rangkuman dari Pawel 5 Iya selalu saya taruh di akhir video dan juga di setiap akhir dari audio Mbah Nun. Pasti selalu saya kasih jeda dan saya sematkan link video di pojok kanan atas. Semua itu agar sebagian dulur-dulur yang mungkin tidak ingin mendengarkan puisi atau rangkuman dari Pawel 5 Iya bisa langsung menyudahinya ataupun ke video yang berikutnya. Nah, dulur-dulur, seperti biasa sebelum saya merangkum atau menggarisbawahi pointer yang Mbah Nun sampaikan, saya tak akan bosan mengingatkan bahwa pointer dari saya ini hanya sedikit gambaran saja yang dapat saya tangkap dengan segala macam kelemahan dan kekurangan sudut pandang saya. Pada video ini ada banyak hal yang dapat kita sinawi bersama dari apa yang Mbah Nun sampaikan. Salah satunya adalah setiap zaman memiliki medan perang masing-masing. Yang saya tangkap mungkin maksudnya Mbah Nun, sekarang kita hidup di era pertempuran yang tidak seperti dulu, di mana sekarang peperangan yang sesungguhnya adalah
dengan cara yang tidak hanya sekedar melukai fisik, akan tetapi juga melukai rohani. Maksudnya fisik, kalau dulu mungkin peperangan dengan cara memusnahkan, membinasakan, ataupun dengan senjata secara langsung. Sedangkan secara rohani adalah dengan cara mental kita dikalahkan, kita dibuat tidak percaya diri, dan dibuat untuk mau tidak mau dipengaruhi agar kita lebih bangga kepada mereka, para lawan kita, sehingga kita kalah dengan minder kepada diri kita sendiri atau kesejatian diri kita sendiri, di mana kesejatian berlambang kegagahan atau kelelakian. Bahkan tidak hanya kepercayaan diri kita saja yang diperangi, namun juga unsur ketuhanan dalam diri kita pun dilemahkan dan dihilangkan. Mungkin maksud dari unsur ketuhanan yang Mbah Nun maksud di sini adalah kita dibuat tidak lagi dekat kepada Tuhan, bahkan mungkin kita dibuat tidak lagi mengenal Tuhan, di mana akal, hati, dan pikiran kita disibukkan dengan segala macam hal yang membuat kita perlahan menjauh dari Tuhan, hingga kita akhirnya kehilangan unsur Tuhan. Misalnya, sekarang kita mungkin sudah jarang membaca Quran, bahkan mungkin sholat pun sekarang kita sepelekan. Namun, paket data habis baru 1 menit saja kita kebingungan. Misal yang lain juga mungkin adalah kita sering dicekoki dengan media yang sangat suka dengan pertengkaran. Dan anehnya, kita suka dengan pertengkaran itu. Kemudian, saat kita disibukkan oleh pertengkaran di antara kita, perlahan mereka masuk dan merampas harta kita. Namun, tak sadar karena kita terlalu disibukkan oleh pertengkaran di antara kita. Saling sibuk, tuding, dan bertengkar perihal intoleran lah, anti NKRI lah, musyrik lah, sesat lah, dan sejenisnya itu. Dulur-dulur, ada begitu banyak contoh dari medan peperangan, bahkan teramat banyak untuk disebutkan. Intinya, mungkin yang saya tangkap dari Mbah Nun adalah kita harus mengenal medan perang di era kita agar kita bisa melawan. Namun, melawan tidak harus berarti menghinakan. Melawan bisa juga dengan cara membuat senjata sendiri yang tidak seperti senjata mereka. Atau juga bisa pula merubah senjata-senjata yang sudah mereka ciptakan itu menjadi cinta dan keindahan. Dulur-dulur, mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang pointer atau rangkuman dari saya ya. Sekali lagi, pointer atau rangkuman yang sudah saya ungkapkan ini hanya sedikit gambaran saja dan bukan sebuah kebenaran. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku.